Sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang telah melayakan kehidupan kami. Kini kami datang untuk meninggikan Tuhan, menyembah Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari sama-sama tinggikan Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh. Katakan tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya,
Puji Tuhan, salam saudara. Apakah saudara bahagia? Are you happy? Saudara, apakah kunci bahagia? Kalau zaman-zaman dulu di abad 20 disebut the secret of happiness. Tetapi saya mau mengatakan bahwa happiness bukan rahasia lagi. Sekarang kebahagiaan sudah dinyatakan rahasianya. Di dalam Alkitab kita mengatakan yang berbahagia adalah orang yang murah hatinya. Saudara, berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara, saya bertanya kepada saudara, senang bertemu dengan orang yang murah hati atau orang yang kikir? Tentu saudara setuju dengan saya bahwa kita senang ketemu dengan orang yang murah hati. Saudara, mengapa berbahagia orang yang murah hati? Karena ada janji Tuhan, kita akan mendapat kemurahan. Ada janji Tuhan, hendaklah engkau murah hati karena Bapamu murah hati. Berilah maka kita akan diberi. Menabur maka kita akan menuai apa yang kita tabur. Kalau kita menabur angin akan menuai badai. Kalau kita menabur dalam kedagingan, kita akan menuai kebinasaan. Tapi kalau kita menabur dalam roh, kita akan menuai hidup yang kekal. Saudara, apakah saudara orang yang murah hati? Ketika kita berbicara tentang murah hati, itu berbicara tentang kebaikan hati. Kebaikan hati adalah terpancar ketika kita menolong orang yang membutuhkan. Feed the need of others. Ketika kita melayani, memenuhi kebutuhan orang lain. Seorang bapak disebut bapak atau pria yang sejati kalau dia murah hati dengan menafkahi kehidupan keluarganya. Berapa banyak bapak-bapak yang neglected, yang mengabaikan tanggung jawabnya sebagai bapak dan tidak murah hati kepada istri dan anak-anaknya. Saya pernah mendengar seorang ibu-ibu mengeluh, saudara. Suamiku ini kalau ke orang lain kelihatannya wah baik, tapi kepada istri dan anaknya tidak baik. Saudara, kemurahan hati mulai dari rumah. Kita harus belajar murah hati di rumah kita. Kita harus belajar murah hati kepada tetangga kita, kepada teman dan sahabat kita yang ada di sekitar kita, kepada orang-orang yang sekantor dengan kita. Tetapi yang dikatakan berbahagia itu bukan orang yang bermurah hati kepada orang-orang tertentu, tetapi yang berbahagia adalah yang bermurah hati. Artinya ini berbicara tentang watak, tentang karakter, sifat orang yang murah hati. Kalau kita punya sifat murah hati, terpancar, dan itu akan membawa kebahagiaan bagi diri kita, dan orang lain juga akan menyatakan kemurahan hati, sehingga ada multiplikasi kemurahan hati. Itu hari saya ketemu dengan miliarder dan kemudian dia memberitahukan kepada saya ketika dia mengalami kesusahan, ketika dia mengalami kebangkrutan, dan kemudian dia bangkit, dan kemudian dia percaya Tuhan, dan kemudian dia belajar menjadi murah hati. Kalau dulunya semuanya untuk tujuan ambisi, usaha dan bisnisnya dia, tetapi kemudian dia berubah, bermurah hati kepada orang-orang di sekitarnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan saya ingat dia berkata kepada saya, berapa uang yang kamu butuhkan dalam setiap bulan? Saya akan bantu kamu. Saudara, sifat murah hati itu diimpartasikan kepada saya dan kemudian saya belajar. Dan saudara, siapakah orang yang paling murah hati di dunia ini? Saudara, bukan Bill Gates, bukan Warren Buffett, bukan orang-orang kaya. Yang paling murah hati namanya adalah Yesus Kristus. Dia adalah anak Allah. Dia menyerahkan nyawanya bagi kita. Dia menyerahkan hidupnya bagi saudara dan saya. Dia adalah orang yang paling murah hati.
Karena dia memberikan segala-galanya yang terbaik untuk kita. Maukah saudara belajar dari Yesus untuk memberi yang terbaik? Untuk mempersembahkan yang terbaik. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati. Bapak kita adalah Bapak yang murah hati. Anak Allah adalah anak Allah yang murah hati. Yesus Kristus yang murah hati. Roh Kudus adalah roh kasih karunia. Yang selalu ingin memberi dan memberi. Berapa banyak kita mendugakan Roh Kudus, tapi dia mengampuni kita, dia menyucikan kita. Roh Kudus adalah roh yang murah hati. Dan saudara, ketika saudara tinggal bersama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saudara akan memiliki kemurahan hati yang menjadi watak dan karakter saudara. Berbahagialah orang yang murah hati, karena engkau sungguh-sungguh menerima kemurahan hati dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara menerima kemurahan hati. Dan itu akan berlimpah-limpah dan berlimpah-limpah dan tak akan habis-habisnya. Tuhan Yesus memberkati saudara yang murah hati.